Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini pembahasan kita adalah tentang refleksi, yaitu salah satu bagian dari materi transformasi, materi kelas 9 di semester ganjil ini. Refleksi atau nama lainnya adalah pencerminan. Refleksi dalam transformasi geometri ini dapat dikatakan sebagai pencerminan. Refleksi memindahkan semua titik dengan menggunakan sifat pencerminan pada cermin datar. Oke, perhatikan pada contoh ini adalah cerminnya, kemudian ini misalkan adalah benda asalnya, maka setelah dicerminkan tentunya benda ini akan memiliki bentuk yang sama dari benda asal dan juga akan memiliki jarak yang sama dari cermin, seperti juga pada benda asalnya. Pada materi refleksi ini juga terdapat rumus-rumus umum untuk memudahkan menentukan bayangan suatu titik setelah dikenai refleksi. Oke, ini akan kita bahas pada soal-soal setelah ini, dan selain menggunakan rumus juga kita dapat menggambarkannya untuk mendapatkan bayangan suatu titik yang dikenai refleksi dengan menggunakan koordinat Kartesius. Oke, contoh soal yang pertama adalah hasil refleksi titik A negatif 3,2 terhadap sumbu X dan titik B 2,4 terhadap sumbu Y adalah, kita akan menentukan bagaimana hasil refleksi atau bayangannya. Perhatikan, kita mulai dari yang titik A dulu. Titik A tadi akan direfleksikan terhadap sumbu X. Perhatikan, sumbu X ini adalah sumbu yang horizontal atau yang mendatar, sementara sumbu Y ini adalah yang vertikal atau tegak ini. Titik A negatif 3,2, letak titiknya di sini, akan kita refleksikan terhadap sumbu X. Jadi ini cerminnya. Maka perhatikan, titik A jika dicerminkan terhadap sumbu X maka dia akan lurus ya. Kemudian jaraknya dari A ke cermin itu 2 langkah atau 2 satuan, maka jarak cermin terhadap bayangan juga harus 2 langkah. Maka dihasilkan A aksen atau bayangan dari A adalah titik negatif 3, negatif 2. Sementara untuk titik B 2,4 direfleksikan terhadap sumbu Y, ini sumbu Y-nya, berarti ini sebagai cerminnya sekarang, maka bayangannya adalah menjadi, perhatikan di sini, karena titik asalnya ada di sebelah kanan cermin, maka bayangannya adalah di sebelah kiri cermin. Nah, kita hitung jaraknya titik asal terhadap cermin adalah 2 satuan juga, maka bayangan terhadap cermin juga 2 satuan. Jadi didapat titik bayangan dari B adalah negatif 2,4. Oke, ini hasilnya. Contoh soal berikutnya adalah hasil refleksi titik A negatif 3,2 terhadap garis X sama dengan negatif 1 dan titik B 2,4 terhadap garis Y sama dengan 1 adalah, pertama-tama kita akan menentukan dulu garis X sama dengan negatif 1 dan garis Y sama dengan positif 1. Untuk menentukan garis X sama dengan negatif 1, maka kita ambil angka negatif 1 pada sumbu X, kemudian tarik garis sejajar dengan sumbu Y, maka dia bentuk garisnya adalah sejajar dengan sumbu Y. Perhatikan ini. Sementara untuk garis Y sama dengan 1, maka kita ambil titik pada angka 1 di sumbu Y, kemudian tarik garis yang sejajar dengan sumbu X, maka akan didapat garis Y sama dengan 1. Yang kita bahas pertama adalah pencerminan titik A dengan garis pencerminan titik A terhadap garis X sama dengan negatif 1. Ini garis cerminnya atau ini cerminnya. Titik A-nya adalah ini, negatif 3,2, dicerminkan terhadap X sama dengan negatif 1, maka diperoleh bayangannya adalah, perhatikan, jarak titik asal itu 2 langkah dari cermin. Maka bayangannya adalah 2 langkah juga dari cermin, sehingga didapat titik bayangannya adalah 1,2
2. Sementara titik B 2,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Jarak titik terhadap garis Y sama dengan 1 adalah 3 satuan, maka jarak bayangannya juga akan 3 satuan. Bayangan titik B akibat refleksi terhadap sumbu Y sama dengan 1 adalah di 2, negatif 2. Sementara itu, jika kita menggunakan rumus, maka untuk menentukan bayangan dari titik A yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 1 adalah 2 dikalikan negatif 1 dikurang dengan komponen X dari titik A, yaitu negatif 3, dan komponen Y untuk bayangannya adalah tetap. Nanti didapatkan bayangan untuk titik A adalah setelah perhitungan ini 1,2. Sementara untuk titik B yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1, maka yang akan berubah adalah komponen Y-nya. Sementara komponen X-nya untuk titik bayangannya tetap. Jadi 2,2 dikali 1 didapat dari nilai ini, kemudian dikurang dengan 4 adalah komponen Y asal. Nah, nanti dari perhitungan itu didapat nilainya negatif 2. Jadi bayangannya adalah 2, negatif 2. Oke, contoh soal berikutnya adalah menentukan hasil refleksi titik C negatif 3,2 terhadap garis Y sama dengan negatif X. Pertama kita akan menentukan garisnya dulu, Y sama dengan negatif X, seperti ini. Ini didapat dari kita membuat tabel dulu, mencari titik-titik yang dilalui oleh garis Y sama dengan negatif X. Kita ambil Y-nya, X-nya sama dengan 1 misalnya. Maka Y akan sama dengan negatif 1. Nah, diperoleh titik di sini. Waktu X-nya sama dengan negatif 1, maka didapat Y-nya sama dengan positif 1. Kemudian kedua titik yang kita dapat ini kita akan hubungkan sehingga didapat garis Y sama dengan negatif X. Oke, selanjutnya baru kita ambil titik C, negatif 3,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka yang akan didapat bayangannya adalah berdasarkan gambar ini negatif 2,3. Jika pakai rumus, maka C aksen atau C bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Kita perhatikan bahwa X-nya adalah negatif 3 dan Y-nya adalah positif 2. Karena dialihkan ke depan Y-nya berarti negatif 2, negatif 3-nya dinegatifkan lagi sehingga dapat positif 3. Jadi titik akhirnya atau titik hasil refleksinya adalah negatif 2,3. Antara gambar dengan penggunaan rumus hasilnya harus sama. Lanjut, contoh soalnya adalah hasil refleksi titik C negatif 3,2 terhadap titik 0,0. Jadi, cerminnya hanya berupa titik 0,0. Berapakah koordinat bayangannya? Oke, diperhatikan. Titik C negatif 3,2 jika direfleksikan terhadap titik 0,0, maka dilihat di sini jarak antara titik C terhadap X itu adalah 2. Sementara titik C terhadap sumbu Y itu adalah 3 langkah. 2 langkah dari sumbu X dan 3 langkah dari sumbu Y. Didapat koordinat dari C aksennya adalah 3, negatif 2. Nah, jika dengan rumusnya itu adalah negatif X, negatif Y, maka didapatkan bayangan dari C adalah negatif dari negatif 3 itu adalah positif 3, negatif dari 2 itu adalah negatif 2. Oke, hasilnya juga sama. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.